Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita. Dan untuk kesempatan yang baik ini, topik yang akan kita bahas masih berada pada lingkungan bisnis, di mana lingkungan bisnis ini merupakan nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Akan tetapi, perusahaan dalam hal ini masih dapat bergantung kepada mereka karena mereka ini telah mampu untuk mempengaruhi performa dari perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan bisnis yang sehat, maka kita dapat melihat dari beberapa ciri ataupun karakteristiknya, di mana dari beberapa ciri dari lingkungan bisnis yang sehat, yang pertama adalah yang berkaitan dengan aspek dinamis. Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, maka suatu perusahaan haruslah mengikuti perkembangan kekinian tentang bisnis yang sedang dijalankan. Setiap program yang ada itu harus direncanakan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan juga harus didasarkan kepada relevansi dengan kondisi maupun situasi kekinian. Ini adalah yang menyangkut ciri pertama dari lingkungan bisnis yang sehat. Kemudian ciri yang kedua adalah dari sudut pandang yang beragam, di mana semakin banyak sudut pandang, semakin luas ide, opini, gagasan, ataupun pemikiran, maka tentu ini akan semakin mempermudah bagi perusahaan untuk dapat mengambil suatu keputusan, di mana keputusan yang telah diambil itu tidak hanya menguntungkan bagi satu atau beberapa pihak saja. Ini yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa lingkungan bisnis yang sehat itu kompleks. Setiap keputusan yang telah direncanakan tentu memiliki harapan akan dapat merubah kondisi ke arah yang jauh lebih baik. Akan tetapi, perlu kiranya untuk disadari bahwa semua perencanaan yang telah terkonsep tadi di dalam praktiknya bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang mana ini disebabkan bahwa setiap keputusan pasti akan memunculkan kondisi pro maupun kontra dari satu atau beberapa pihak. Ini adalah beberapa ciri dari lingkungan bisnis yang sehat. Nah, selanjutnya
Manakala suatu perusahaan itu telah memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan bisnisnya yang sehat, maka tentu perusahaan tersebut akan dapat menimba manfaat yang besar kepada perusahaan. Di antara beberapa manfaat yang dapat diambil manakala perusahaan mampu memahami lingkungan bisnis yang sehat adalah bahwa perusahaan dengan adanya pemahaman lingkungan bisnis yang sehat ini akan mampu untuk membantu mengidentifikasikan adanya peluang-peluang bisnis. Perusahaan yang mampu memahami dan juga memindai peluang-peluang bisnis yang muncul pada suatu lingkungan, maka tentunya perusahaan tersebut akan lebih cepat dalam mendapatkan manfaat yang maksimal. Oleh karenanya, perusahaan tersebut dalam positioningnya akan dapat berada jauh lebih di depan jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu bahwa lingkungan bisnis ini akan membantu dalam hal perencanaan dan juga penetapan kebijakan. Semua rencana maupun kebijakan dalam suatu perusahaan itu akan dapat disusun manakala memperhatikan lingkungan perusahaan. Karena seluruh rencana dan juga kebijakan ini memang harus diterapkan dengan berdasarkan kepada faktor lingkungan. Kemudian manfaat yang ketiga, bahwa dengan pemahaman lingkungan bisnis yang sehat, perusahaan akan dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik. Jika perusahaan mampu memindai dengan cermat atas lingkungan bisnisnya, maka perusahaan tersebut akan sangat terbantu di dalam memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan bisnisnya. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa lingkungan bisnis ini akan membantu perusahaan di dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dalam hal ini, perusahaan akan selalu dituntut untuk membuat berbagai perubahan di lingkungan internal perusahaannya. Ini dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan lingkungan bisnisnya. Dengan demikian, maka proses pemindaian lingkungan ini akan mampu membantu dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi secara lebih cepat. Kemudian manfaat yang kelima, yaitu bahwa dengan adanya pemahaman lingkungan bisnis yang baik akan membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan dengan peningkatan performanya.
Bagi perusahaan yang mampu memindai lingkungan bisnisnya secara tepat, maka tentu akan lebih mudah untuk mengatasi berbagai kendala yang bisa saja muncul kapan saja. Dengan adanya mekanisme penerapan waktu dari dalam lingkungan perusahaan itu sendiri dengan tepat, dan juga pengelolaan informasi yang akurat, maka ini semuanya akan dapat dijadikan sebagai peringatan dalam rangka membantu perusahaan dalam melakukan perubahan-perubahan menuju peningkatan kinerja. Itu semua adalah beberapa manfaat dari suatu perusahaan yang memahami tentang lingkungan bisnisnya secara tepat. Nah, selanjutnya di dalam praktik bisnis, lingkungan bisnis suatu perusahaan itu ternyata dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis perusahaan, itu yang pertama adalah tentu saja faktor internal perusahaan. Kita tahu bahwa faktor internal perusahaan ini diantaranya meliputi tentang bagaimana perencanaan dan juga kebijakan, bagaimana tentang perkiraan finansialnya, bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang penawaran nilai perusahaan, bagaimana tentang operasionalnya, tentang sumber daya manusianya, tentang kualitas infrastruktur yang dimiliki, sumber daya pemasaran maupun finansial yang memang menjadi jantung perusahaan. Juga bagaimana tentang ketergantungan akan sumber daya teknologi. Menyangkut pula tentang citra perusahaan dan juga merek. Berhubungan pula dengan hubungan antar karyawan, peralatan dan perlengkapan, maupun manajemen tenaga kerja. Dan tentu masih banyak lain yang masuk dalam kategori faktor internal perusahaan ini. Ini sangat mempengaruhi lingkungan perusahaan. Nah, faktor yang kedua adalah tentu saja selain faktor internal adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya juga menyangkut tentang konsumen, tentang pemanfaatan teknologi, tentang pemasok, yang berhubungan dengan sikap politik, kompetitor, makroekonomi, masyarakat, maupun bagaimana pasar yang ada. Itu adalah beberapa faktor yang sangat menentukan bagaimana lingkungan bisnis suatu perusahaan tercipta. Selanjutnya mungkin muncul suatu pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut itu menanyakan tentang bagaimana cara mengelola lingkungan bisnis yang baik. Ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama, bahwa untuk mengelola lingkungan bisnis ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi, bukan tidak mungkin perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan mampu untuk mengelola lingkungan bisnisnya dengan baik pula. Berbagai cara itu. Yang pertama, yaitu menganalisis lingkungan eksternal, di mana perusahaan melakukan analisis secara menyeluruh
atas berbagai faktor eksternal seperti yang kita sampaikan tadi. Ada politik, ekonomi, teknologi, sosial, hukum, maupun lingkungan. Kita juga harus mengidentifikasi berbagai peluang sekaligus ancaman yang mungkin bisa hadir di masa depan di hadapan perusahaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu menganalisis industri, di mana perusahaan harus mempelajari tentang struktur industri dan juga faktor-faktor kompetitif yang mempengaruhi perusahaan dalam industri tertentu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring persaingan. Penting sekali. Di mana perusahaan haruslah mengamati aktivitas para kompetitornya, termasuk di dalamnya adalah strategi yang mereka terapkan. Utamanya adalah perusahaan harus mengidentifikasi tentang berbagai kekuatan dan juga kelemahan dari kompetitor yang ada, sehingga perusahaan akan memiliki peluang untuk pengambilan suatu keuntungan yang maksimal. Kemudian yang keempat, yaitu yang menyangkut tentang pelanggan dan juga pasar. Perusahaan yang menyangkut tentang pelanggan dan pasar ini harus melakukan riset pasar untuk memahami bagaimana kebutuhan, bagaimana preferensi, maupun tentang perilaku konsumen. Pun juga harus mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan dan juga harus terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar. Kemudian yang kelima, yaitu inovasi dan teknologi. Perusahaan harus dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Kemudian yang keenam, yang menyangkut tentang kebijakan dan juga regulasi. Perusahaan harus juga memahami berbagai kebijakan maupun regulasi dari pemerintah. Perusahaan pun harus memastikan bahwa perusahaan itu harus mematuhi semua aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, pengelolaan resiko. Dalam hal ini perusahaan harus mampu mengidentifikasi tentang potensi resiko, di mana di antara resiko itu mungkin saja muncul ancaman dari lingkungan bisnis yang ada. Juga harus mengembangkan strategi untuk meminimalisasi resiko yang mungkin saja datang. Dan yang kedelapan, yaitu perusahaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Perusahaan dalam hal ini harus melakukan kegiatan pemantauan atas lingkungan bisnisnya secara teratur untuk mengidentifikasikan berbagai perubahan-perubahan. Termasuk di dalamnya adalah munculnya tren-tren bisnis yang baru. Dalam hal ini, perusahaan juga harus mengevaluasi tentang kinerja dan respon perusahaan terhadap lingkungan bisnisnya. Dan tidak hanya itu saja, perusahaan juga harus menyesuaikan berbagai strategi yang telah ditetapkan
untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang sifatnya kekinian. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang lingkungan bisnis ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.